Kita lanjut kembali teman-teman di part ketiga ya, masih pembahasan tentang kreativitas. Jadi ada 3 aspek kreativitas ya. Dia bisa berupa kemampuan ya. Jadi kemampuan untuk memikirkan dan menemukan sesuatu yang baru, ya, menciptakan gagasan-gagasan baru dengan cara mengkombinasikan atau mengubah atau menerapkan kembali ide-ide yang sudah ada. Ya, jadi kreativitas itu adalah sebuah kemampuan ya. Jadi karena dia sebuah kemampuan maka harus selalu kita latih ya, berpikir bagaimana mengkombinasikan sesuatu sehingga bisa menjadi ide ya, mengubah sesuatu ya. Kalau ini kita tidak bisa latih terus maka tentu saja kreativitas kita tidak akan bisa berkembang ya. Terus kreativitas itu juga adalah sikap ya. Jadi sebuah perilaku menerima perubahan dan kebaruan ya, kemampuan bermain dengan berbagai gagasan dan berbagai kemungkinan, cara pandang yang fleksibel, kebiasaan menikmati sesuatu. Jadi orang yang kreatif itu memiliki sifat seperti ini ya. Kemudian kreativitas itu adalah sebuah proses ya, proses kerja keras yang berkesinambungan dalam menghasilkan gagasan dan pemecahan masalah yang lebih baik, serta selalu berusaha untuk menjadikan segala sesuatunya jadi lebih baik ya. Ini adalah 3 aspek yang harus kita miliki supaya daya kreativitas kita terus berkembang. Nah, bagaimana proses berpikir kreatif ya? Yang pertama itu adalah research ya. Jadi kita melakukan pengamatan di lapangan ya, supaya kita memiliki inspirasi atau ide ya. Jika kita sudah memiliki keduanya maka kita lanjut ya, lanjut untuk berpikir, thinking ya. Kita sudah punya ide, kita rangkai ide itu supaya bagaimana bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Inspirasi yang kita dapatkan dari pengamatan di lapangan itu kita ramu kembali, kita pikirkan begini ya, saya mendapatkan inspirasi seperti ini, saya akan mengolahnya seperti apa supaya bisa bermanfaat ya. Kemudian dari proses thinking itu, dari proses berpikir itu, kita kemudian hubungkan dengan pengalaman yang kita sudah miliki atau brainstorming ya. Kita kembali memikirkan pengalaman apa yang sudah kita miliki, kemudian kita hubungkan dengan apa yang sudah kita dapatkan tadi ya. Kemudian lanjut kita desain kira-kira dari inspirasi yang kita dapatkan, kemudian pengalaman yang kita sudah miliki, itu bisa menjadi sebuah atau produk apa ya. Nah, itulah proses berpikir kreatif ya, dan itu harus kita ulangi terus ya, karena itu sebuah proses yang selalu berkesinambungan dan selalu terjadi ya. Nah, apa sih hambatan dalam berpikir kreatif? Ya, yang pertama persepsi. Ya, jadi persepsi adalah cara memandang sesuatu ya. Jadi kita biasa karena cara pandang kita salah memandang sesuatu, maka itu menghambat kita dalam berpikir kreatif. Ya. Seharusnya kita melihat sesuatu itu dari berbagai macam perspektif ya, sudut pandang yang banyak ya, supaya itu tidak menghambat kita dalam berpikir kreatif. Terus yang kedua emosi ya, perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita ya, yang selalu
membayani kita untuk misalnya kita pesimis ya, kita marah terhadap sesuatu, terhadap suatu permasalahan ya. Padahal kalau kalau kita bisa manage dengan baik, itu tidak akan menghambat kita dalam berpikir. Terus kemudian kultur ya, adat kebiasaan kita ya, banyak kebiasaan-kebiasaan yang negatif yang kita miliki ya, sebisa mungkin kita hilangkan supaya kita bisa berpikir kreatif dengan baik ya. Kemudian intelektual, kecerdasannya, kecerdasan seseorang juga biasa jika dia tidak memiliki kecerdasan yang tinggi ya, maka itu sangat menghambat kita dalam berpikir kreatif. Jika ada hambatan dari lingkungan ya, lingkungan yang kita tempati ya, karena banyak suara-suara sumbang yang biasa kita dapatkan di lingkungan kita. Nah, cara meningkatkan kreativitas. Yang pertama, berani berpikir kreatif tanpa takut dibilang bodoh. Ya, ya. Jangan usahakan pikiran-pikiran negatif yang masuk di telinga kita itu kita manage dengan baik ya. Jangan takut dibilang bodoh ya. Teruslah untuk berpikir untuk menghasilkan sebuah produk ya. Terus beri pikiran Anda dengan masukan yang segar tiap hari ya. Harus kita selalu lakukan ya setiap hari ya. Nah, salah satu contohnya adalah kita melihat tanaman ya. Itu pikiran kita akan lebih jernih ya. Kalau kita melihat misalnya bunga, tanaman buah yang sedang berbuah, atau sesuatu tanaman-tanaman yang terlihat fresh ya. Kemudian amati berbagai produk dan jasa dari orang lain. Ini juga salah satu cara meningkatkan kreativitas ya. Kita melihat produk atau jasa orang lain ya. Kita lihat apa kira-kira kekurangan, kelebihannya ya. Kurangannya kita kemudian berusaha untuk mencarikan solusi supaya produk atau jasa tersebut bisa ya. Terus belajar dari kesalahan yang diperbuat ya. Jadi kegagalan adalah pengalaman terbaik ya. Jadi kesalahan yang pernah dibuat ya akan bisa menjadi pengalaman yang bisa meningkatkan kita untuk bisa tertantang ya, bisa lebih kreatif. Kemudian siapkan buku harian, catat ide yang tiba-tiba muncul. Jadi misalnya ada lintasan-lintasan pikiran kreatif yang kita dapatkan, segera ditulis ya, segera ditulis. Oleh karena itu siapkan buku harian, buku catatan kecil ya, pulpen, sehingga ide itu bisa kita catat dan tidak hilang begitu saja. Terus selanjutnya dengarkan ide atau masukan dari orang lain ya, karena biasanya banyak juga orang lain yang lebih kreatif yang bisa kita dapatkan insight atau ide dari mereka.